Pasti bukan dibuang di situ kan, itu pasti sudah pasti kiriman. Nah, yang kedua itu kesulitannya adalah secara hukum sulit mencari barang bukti. Nah, tapi saya masih mencari cara bagaimana agar tidak lagi tercemar. Sebuah indikasi bahwa beliau memang memberi atensi ya kepada Kabupaten Bekasi dan persoalan-persoalan, meskipun tadi beliau sampaikan karena beliau singkat waktunya, mungkin agenda-agenda yang tidak terlalu jangka panjang yang akan beliau selesaikan. Masalah sampah, masalah pendidikan, sekolah, transportasi umum yang dimungkinkan. Dan kebetulan kita memang ada agenda ya untuk melanjutkan LRT maupun MRT. Pasti bukan dibuang di situ kan, itu pasti sudah pasti kiriman. Nah, yang kedua itu kesulitannya adalah secara hukum sulit mencari barang bukti. Nah, tapi saya masih mencari cara bagaimana agar tidak lagi tercemar. Jadi minimal ya pertama pasti sosialisasi atau ada cara lain. Nanti kami kerjasama dengan Polri, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan juga dengan BPBD. Pertama karena kan itu sangat merugikan masyarakat, bahkan air bersih pun jadi terganggu kan itu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi kami ingin dulu ke lapangan seperti apa, dan nanti juga di pusatnya di mana. Tadi juga di Kerawang, itu bukan di Kerawang perusahaannya. Jadi kan tidak akan bisa ditindak tegas oleh pemerintah setempat kan, artinya mesti ditarik ke provinsi. Itu memang perlu peran provinsi, saya akui. Perlu tindakan hukum Harusnya itu kan merugikan sekali. Tetapi kami kan bersama dengan kepolisian dan BPBD, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan juga kalau perlu dengan TNI. Untuk kekeringan bagaimana nih Pak? Kekeringan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada suplai air secara di Bupati Bekasi sudah sampai 5 juta liter air, dan kami terus pantau. Dan apakah nanti akan ada pembangunan infrastruktur Pak sehingga tidak berulang gitu kan? Pastinya akan dipakai. Bendungan PU sedang merencanakan untuk, dan kita juga harus ingat pada saat kekeringan seperti ini kita juga jangan terlena Pak Bupati, harus juga membersihkan lingkungan, jangan sampai nanti pada kekeringan kering, pada saat hujan malah banjir. Itu yang kita harus perhatikan juga. Jadi kita harus perhatikan dua sisi. Untuk infrastruktur pasti, cuman ya perlu waktu. Kalau bendungan kan perlu waktu. Misalnya ada penambahan untuk catchment area gitu sehingga daya tangkap air bisa lebih bagus, sehingga pastinya ketika terjadi kemarau tidak pasti buat ya sumur resapan, embung-embung gitu kan harus itu dalam program ini sudah termasuk di Bekasi, termasuk yang prioritas. Kita akan dorong supaya kasus-kasus yang memang sudah terbukti itu segera diproses. Memang beberapa kendala untuk yang ada temuan itu, dan itu adalah perusahaannya skala besar, itu harus ke provinsi. Kita sifatnya pelaporan, dan ada beberapa yang sudah ditindak oleh provinsi juga. Tapi sebagian lagi masih menunggu proses. Nah, yang baru bisa kita lakukan secara langsung itu yang kecil-kecil itu, yang juga tidak berizin. Usaha-usaha pembersihan barang bekas, pembersihan oli bekas, itu yang pecahan itu udah ada 5 udah kita tutup. Cuman ya informasinya mungkin nggak terlalu menjual ya kalau hanya usaha kecil. Tetapi ya kewenangan kita di situ yang bisa. Terus yang kedua tadi bahwa ternyata komposisi yang lebih besar dari limbah di Kali-Kali Bekasi khususnya itu ternyata limbah domestik. Nah, problemnya limbah domestik itu kan nggak bisa kita hukum, misalnya rumahnya di sanksi apa gitu. Justru malah harus dibantu dengan membuat ipal komunal. Nah, inilah di perubahan ini kita bikin desain-desain ya, dan titik-titik di mana yang dimungkinkan membangun limbah domestik. Ini yang kasus Cilemabang ya. Ini sudah saya tegaskan supaya di mana coba bisa dibikin 5 komunal itu. Nah, 2024 dibangunkan.